Beastmaster, Bab 101 sampai dengan 102. Bab 101 1 bulan 3 hari, kecepatan evolusi seperti sambaran petir. Jika tidak, evolusi Doudouhua dan Menghunling akan tertunda. Masalahnya adalah pada akhirnya orang-orang ini mengambil keuntungan. Situasi seperti itu terlalu pasif bagi Qiao Bai. Temukan lebih banyak orang, meskipun banyak orang hanya membuka 2 slot kontrak. Jika Doudouhua dan Menghunling bisa melakukannya, dia akan mendiskusikannya dengan hati-hati dengan pihak lain. Sebagai pelajar, mereka tetap penuh semangat untuk bernegosiasi. Dan Qiao Bai memandang Doudouhua dan Menghunling. Saya tidak yakin, jika saya mengontrak Doudouhua dan Menghunling pada saat yang sama, itu akan menempati 1 atau 2 slot kontrak. Bagaimanapun, mereka pada akhirnya akan bergabung, yang berarti mereka akan menjadi 1 setelah evolusi. Menempati 2 posisi kontrak tetapi berakhir menjadi 1. Qiao Bai tidak yakin. Anda dapat mencobanya. Anda dapat mencoba salah satunya. Tapi saya tidak yakin. Apa yang akhirnya ditulis Qiao Bai di brosur adalah kontrak untuk 2 orang, tetapi bagi mereka yang memiliki slot kontrak tambahan dan berani mencobanya, Qiao Bai juga bersedia memberi mereka kesempatan. Mereka yang menggunakan keberanian akan menikmati dunia terlebih dahulu. Pada hari pemilihan asisten master binatang yang cocok, lebih banyak orang yang datang dari yang diharapkan. Siswa yang cocok dari 2 sekolah dan pelatih yang cocok dari tempat latihan pemula berjumlah 30 atau 40 orang. Terakhir, ada 3 orang dari tim klub bulan sabit yang dipimpin oleh Song Bo yang memenuhi standar anggota tim cadangan Qiao Bai. Ada begitu banyak orang. 3 anggota tim cadangan yang datang bersama Song Bo berdiri di belakang tim. Tidak, apakah ada begitu banyak Beastmaster DNY yang memenuhi standar Qiao Bai dan benar-benar bersedia untuk datang? Song Bo juga cukup terkejut. Bagaimana mengatakannya seperti ini? Ada pro dan kontra menjadi Beastmaster pendamping dalam proyek penelitian ilmiah baru. Keuntungannya adalah hewan peliharaan dapat dibudidayakan dengan lebih baik, dan dimungkinkan untuk berevolusi menjadi bentuk baru dalam satu gerakan, dengan kekuatan yang lebih kuat. Hal buruknya adalah hewan peliharaan tidak dapat berevolusi pada tahap pemilihan untuk kerjasama, dan tidak ada jaminan 100% untuk setiap proyek akan ada hasil menjadi sia-sia. Hewan peliharaan berada 1 langkah di belakang hewan peliharaannya dalam hal evolusi. Untuk Beastmaster biasa, ini mungkin bukan masalah besar. Tetapi bagi para Beastmaster di tim klub, hal itu terhenti. Yang mereka fokuskan adalah mesin yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih efisien. Jika bukan karena dia iri dengan Firefox kecil yang dikembangkan Qiao Bai terakhir kali, dan bos tingkat nasional secara pribadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Qiao Bai, bahkan jika Song Bo memiliki niat, dia tidak akan melakukannya, dapat memilih 3 anggota awal dari klub untuk mengikuti seleksi Qiao Bai. 3 orang terpilih juga memiliki sikap agak enggan terhadap masalah ini. Bukankah mereka bergabung dengan klub hanya untuk menjadi terkenal? 2 slot kontrak kosong karena mereka tidak bisa mendapatkan hewan peliharaan yang lebih baik dan lebih kuat dengan sumber daya mereka sendiri. Jadi mereka ingin menggunakan kekuatan klub untuk meningkatkan kekuatan mereka ke level berikutnya. Apakah Qiao Bai terkenal? Terkenal. Tetapi menontonnya secara online dan membiarkan mereka benar-benar mempercayai Qiao Bai dan mengikuti pengaturan Qiao Bai. Saya masih merasa sedikit khawatir. Ketiga orang ini sudah lama terbujuk, dan karena mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri, mereka setuju untuk datang dan melihat. Tanpa diduga, 30 atau 40 orang, lebih banyak orang yang datang daripada yang mereka bayangkan. Awalnya saya mengira selusin orang sudah cukup. Setelah melihat begitu banyak orang datang untuk melamar pemilihan, ketiga anggota tim cadangan tiba-tiba mengubah mentalitas mereka dari berpikiran tinggi menjadi sedikit lebih berhati-hati dan bermartabat. Tampaknya energi Qiao Bai lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mungkin kali ini benar-benar berhasil. Mereka bertiga saling memandang, dengan emosi berbeda di mata satu sama lain.
Songbo di samping menemukannya setelah beberapa pengamatan yang cermat. Sebagian besar dari orang-orang ini pastilah pelajar atau master binatang pemula yang berusia tidak lebih dari 20 tahun. Ekspresi Songbo menjadi sedikit rumit untuk sesaat. Dia tampaknya telah dikomplotkan. Songbo berpikir tidak yakin. Apakah orang-orang ini sebenarnya bukan orang-orang yang diundang oleh Qiao Bai? Di sana, Li Gan dengan penuh semangat melambaikan tangannya dan bergegas ke sisi Qiao Bai dari kerumunan yang padat. Dia menamparkan bahu Qiao Bai dengan tamparan keras dan berkata dengan penuh semangat, "Luar biasa, ayah tertua saya." Qiao Bai meliriknya dan tampak seperti sudah lama terbiasa dengan nama Li Gan yang selalu berubah. Berteriaklah sesukamu. Berbahagialah saja. Hehe, laboratoriummu dibangun dengan cukup baik. Li Gan melihat sekeliling ke lingkungan di sini. Agak kumuh, tapi secara kasar dia bisa melihat prototipe laboratorium yang serius, hanya sedikit kosong. Qiao Bai, waktu pendiriannya agak singkat, jadi jangan terburu-buru. Kami akan memperbaikinya sedikit demi sedikit nanti. Qiao Bai berkata dengan acuh tak acuh. Dia melihat orang-orang di sekitarnya. Gabungan orang-orang dari sekolah menengah ke-9 dan sekolah menengah ke-11 adalah yang paling sedikit, dengan total hanya 14 orang. Ada juga beberapa siswa SMP yang terlihat seperti duduk di bangku kelas 2 SMA dan bahkan belum terjangkit hewan peliharaan, sehingga mereka hadir untuk mencoba peruntungan. Ada sedikit lebih banyak orang dari tempat latihan, 18 orang. Karakter utamanya adalah Qiao Bai. Saya tidak tahu apa sebutannya, tetapi masing-masing dari 18 wajah ini terlihat sangat akrab, sangat santai, dan sangat ingin dia melepaskan Xiao Wu. Kebaikan. Sekilas, Anda bisa tahu bahwa mereka adalah kenalan lama yang pernah dipukuli. Setelah bertemu dengan tatapan Qiao Bai, 18 orang ini tanpa sadar menunjukkan senyuman licik di wajah mereka, dan kemudian mereka sadar kembali. Mengapa? Apa kesalahan mereka? Seharusnya bukan iblis besar yang meminta bantuan mereka saat ini. Oke, saya sudah terbiasa dan saya tidak bisa mengubahnya. Ketika mereka melihat wajah iblis besar dan bertemu dengan tatapannya, mereka tidak bisa tidak memikirkan pengalaman tragis dipukuli oleh dua hewan peliharaan Qiao Bai. Singkatnya, jika saya terlalu banyak bicara, saya akan menangis. Qiao Bai akhirnya melihat Songbo bersama 3 orang yang tidak dia kenal sama sekali. Profesor Qiao, itu luar biasa. Saat Songbo menatap mata Qiao Bai, senyuman sederhana dan jujur muncul di wajahnya. Saat dia mengacungkan jempol pada Qiao Bai, otot-otot di tubuhnya mulai melentur. Songbo menunjuk ke 3 orang di sekitarnya lagi, bawa ketiga orang ini ke sini untuk mencoba dan melihat apakah ada peluang untuk bekerja dengan baik dengan Anda, Profesor Qiao. Qiao Bai mengangguk, kemudian dia menekankan tangannya ke arah semua orang, memberi isyarat agar semua orang diam. Li Gan tutup mulut, dan siswa di sekolah menengah nomor 11 tutup mulut dengan patuh. Hai, jangan bertanya. Bahkan jika saya bertanya, saya tidak tahu bagaimana Li Gan, si Husky, bisa menjadi serigala tanpa bisa dijelaskan. Qi Yue dan Lin Weiwei juga mengatur siswa sekolah menengah nomor 9 untuk menenangkan diri. Belum lagi 18 Taibo yang datang dari tempat latihan. Dengan pandangan dari Qiao Bai, mereka menjadi lebih cepat tenang dibandingkan orang lain. 3 anggota tim cadangan yang belum pernah melihat adegan ini sebelumnya. Mereka semua diam dalam suasana ini. Tetapi mereka masih belum bisa memahaminya. Tidak, bagaimana Qiao Bai bisa merespons semuanya sekaligus. Ragu, kaget, tidak bisa dimengerti, bekerja sama dengan hati-hati. Qiao Bai tidak bermaksud menjelaskan sebanyak itu. Terima kasih telah berdiri di sini hari ini, karena bersedia membantu saya dalam proyek penelitian saya berikutnya, dan berkontribusi pada evolusi hewan peliharaan. Qiao Bai penuh dengan emosi begitu dia muncul. Sebagian besar orang yang berdiri di sini adalah anak muda. Setiap orang mungkin bermimpi untuk menjadi lebih kuat dalam semalam,
atau mungkin berpikir tentang keberuntungan yang datang kepada mereka. Tidak peduli apapun pemikiran yang mereka miliki, di mata Qiao Bai, mereka semua pantas untuk diberi ucapan terima kasih dan dihormati. Termasuk Li Gan, Qi Yue dan Lin Weiwei, wajah semua orang memerah. Aduh, gelombang mereka hampir malu untuk memuji mereka, begitu banyak gelombang. Hantu mati gelombang. Ekspresi kecil yang menjijikkan dan sombong namun bahagia dengan jelas mengungkapkan pikiran setiap orang. Senang. Sebagai remaja, mereka merasa dihormati dari segi jiwa, kepribadian dan nilai emosional. Melihat adegannya hampir selesai, Qiao Bai berkata lagi, tetapi saya harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Mengontrak dua binatang baru bukanlah masalah yang mudah. Jika bukan karena topik penelitian Qiao Bai, hewan peliharaan yang dipilih sebagian besar orang untuk dikontrak bukanlah Dodo Hua dan Dream Soul. Subjek eksperimen saya ada di satu sisi. Saat Anda membuat kontrak dengan mereka, mereka menjadi hewan peliharaan Anda dan menjadi tanggung jawab Anda. Kedua makhluk luar biasa ini akan memilih tuan binatangnya sendiri, tetapi jika Anda tidak setuju dan pada akhirnya tidak ingin membuat kontrak, Anda berhak menolak. Tapi begitu Anda mengontrak kedua hewan peliharaan ini, Anda harus siap secara mental untuk menghadapi masa depan kedua hewan peliharaan ini. Ekspresi sejumlah kecil orang berubah dan berubah lagi. Bukannya mereka belum mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai, tapi mereka belum terlalu memikirkannya sebelum atau sesudah datang ke sini. Pokoknya cobalah, tidak akan rugi kalau benar-benar terpilih. Dan bukankah Qiao Bai adalah bintang jenius mereka yang sedang naik daun di NYCT, Profesor Evolusi Hewan Peliharaan? Bagaimana Qiao Bai bisa membuat kesalahan saat dia mengambil tindakan? Qiao Bai. Apakah Qiao Bai akan melakukan kesalahan adalah satu hal, tetapi memiliki mentalitas seperti itu adalah hal lain. Fakta bahwa Dodo Hua dan Meng Hunling relatif melekat pada Qiao Bai masih menyentuh hati Qiao Bai sampai batas tertentu. Periode waktu antara Xiao Wu dan Mao Mao Chong juga membawa banyak tekanan psikologis dan fisik pada Dodo Hua dan Meng Hunling. Jika memungkinkan, Qiao Bai masih ingin mencari master binatang yang bertanggung jawab untuk mereka. Oh, Qiao Bai tidak begitu yakin tentang cara Dodo Hua dan Meng Hunling memilih master binatang mereka. Tanda tangani perjanjian kerahasiaan terlebih dahulu, dan mohon jangan bicara yang tidak masuk akal sebelum saya secara resmi mengumumkan topik penelitian ini kepada dunia luar. Kebaikan. Banyak orang berdiskusi dengan tenang. Perjanjian kerahasiaan. Hal ini relatif jarang terjadi. Sebagian besar profesor evolusi hewan peliharaan terbuka langsung untuk umum, dan semua orang dapat melihatnya di situs resmi aliansi. Menandatangani perjanjian kerahasiaan adalah proses yang hanya terjadi di sedikit proyek yang melibatkan penelitian penting. Para siswa di sekolah menengah ke-11 dan sekolah menengah ke-9 tidak yakin, tetapi cara Taibao ke-18 memandang Qiao Bai menjadi berbeda. Mereka bertukar pandang, seolah-olah mereka telah membuka saluran komunikasi terenkripsi yang ajaib. Rumput, rasanya seperti kita sedang melakukan sesuatu yang besar. Seharusnya tidak demikian, kan? Lihat lagi. Ketiga pemain cadangan dari tim klub ragu-ragu untuk berbicara, dan mereka tidak dapat menahan ekspresi sarkastik di wajah mereka. Menandatangani perjanjian kerahasiaan. Saya khawatir ini bukan lelucon. Salah satu pria muda dengan rambut merah dan temperamen yang biasanya tidak terlalu baik berkata langsung, saya bahkan tidak memikirkan level saya atau level apa. Makhluk luar biasa yang belum pernah saya lihat, ada banyak masalah. Dia sengaja merendahkan suaranya, tetapi dalam lingkungan yang relatif tenang ini, suaranya masih sangat menonjol dan mencolok. Pembuluh darah Songbo muncul di dahinya, dan lengan berototnya yang kuat menamparkan punggung pemuda berambut merah itu. Diam. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Apa yang kamu katakan ketika kamu datang? Pemuda berambut merah itu mengerang dan menutup mulutnya. Songbo dengan cepat menatap Qiao Bai dengan tatapan menyesal, anak ini. Qiao Bai melambaikan tangannya ke Songbo. Tidak apa-apa,
Saya tahu beberapa orang akan mempertanyakan ini, dan saya menerimanya. Qiao Bai tersenyum, jadi tidak masalah jika seseorang tidak mau menandatangani, tetapi mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam seleksi ini. Ini adalah pilihan dua arah. Lagu Bo, pemuda berambut merah. Tanda tangani saja. Melihat wajah keras kepala pemuda berambut merah dan ekspresi matanya yang mengatakan, aku hanya ingin melihat apa yang kamu lakukan, Qiao Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Semakin banyak orang yang datang ke rumah Anda, semakin besar peluang yang Anda miliki. Kecuali 3 orang dari klub, semua orang yang bisa datang memiliki kepercayaan paling mendasar pada Qiao Bai. Tanpa ragu sedikit pun, mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda diam terlalu lama. Qiao Bai menerima perjanjian tersebut dan berkata dengan bercanda sambil tersenyum, bahkan jika Anda tidak tahan untuk mengatakan apa-apa, saya sendiri tidak tahan, yang mau tidak mau mengatakan semuanya pada suatu saat. Hahaha, Profesor Qiao, Anda harus mengumumkannya sesegera mungkin. Saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Awalnya saya ingin kembali dan mendiskusikannya dengan teman-teman saya. Itu dia. Kami semua sangat ingin tahu tentang topik penelitian Anda, Profesor Qiao. Bisakah kamu masuk sekarang? Karena pidato pemuda berambut merah memiliki suasana yang agak serius, suasananya langsung menjadi santai dan ceria. Oke, ikut aku. Qiao Bai mengangguk sambil tersenyum, berjalan ke depan, dan membuka pintu lain. Kecuali Songbo, 30 orang yang tersisa mengantri untuk masuk. Kemudian, wow, satu demi satu, seruan terdengar di dalam ruangan. Karena dia tidak ada di sini untuk mengikuti seleksi, dia bahkan tidak bisa menandatangani perjanjian kerahasiaan dan tidak bisa masuk. Dia hanya bisa tinggal di luar bersama peneliti. Penasaran, jantung gatal. Apa sih yang membuat orang-orang itu kagum? Apakah Anda melihat makhluk yang luar biasa? Segera setelah itu, Songbo sepertinya mendengar suara anak laki-laki kecil berambut merah itu lagi. Lagu Bo, saya merasa lebih gatal tetapi tidak sama sekali. Dan suara ini terdengar cukup kuat. Ini seperti pertengkaran. Lagu Bo, Songbo masa kini hampir menjelma menjadi mesin tanda tanya. Berjalan, Songbo merasa waktu sudah lama berlalu. Faktanya, kurang dari setengah jam telah berlalu. Semua orang di ruangan itu akhirnya keluar. Saya melihat ekspresi semua orang terlihat aneh, sangat aneh. Kalau harus kubiarkan Songbo mendeskripsikannya, seperti makan melon dalam jumlah besar, tapi kamu juga tidak suka rasa melonnya karena agak tengik, dan kamu ingin mengeluh tapi kamu bisu dan bisa jangan bicara. Kebaikan, Songbo mengangguk, senang dengan rangkaian deskripsi indah ini. Qiao Bai juga sangat puas. Karena Dou Dohua dan Meng Hunling mengejarnya dan lebih memilih mati daripada menjadi master binatang. Qiao Bai sedikit khawatir. Jika Dou Dohua dan Meng Hunling tidak bisa memilih master binatang yang cocok, dia akan melakukannya untuk membela diri sendiri. Untungnya, keadaan tidak sampai pada titik ini. Dou Dohua dan Meng Hunling memilih 4 dari lebih dari 30 master binatang. Lin Wei, Li Gan. 2 kenalan Qiao Bai. Lalu ada seorang gadis bernama Yang Liu Qing, dia berbicara dengan lembut dan memiliki senyuman yang manis. Sekilas, gayanya agak mirip dengan Lin Vivi. Orang terakhir adalah rekan dari pemuda berambut merah, dan yang paling biasa dan tidak penting dari 3 anggota cadangan tim klub Bulan Sabit, seorang pemuda bernama Zheng Zi. Keempat orang ini kini mengelilingi Qiao Bai, diikuti oleh Qi Yue yang terlihat marah. Sialan, kenapa hanya aku satu-satunya di antara kita bertiga yang tidak terpilih? Seperti apa rupa kedua makhluk luar biasa itu? Qi Yue mendengus, mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, lupakan saja jika kamu tidak bisa dibandingkan dengan Wei Wei, aku, Nona. Tidak ada yang lebih baik dari pria konyol yang mirip RH ini. Saat dia mengatakan itu, Qi Yue menikam mata Li Gan. Li Gan, hei gelombang. Qi Yue menjadi lebih marah. Oke,
Oke, apa yang kalian berempat pikirkan sekarang? Qiao Bai tidak punya pilihan selain mengembalikan topik ke jalur yang benar. Saya telah melihat dua makhluk luar biasa ini, dan topik spesifik yang ingin saya pelajari juga sama, seperti milikmu. Semua berkata, hak untuk memilih kini ada di tangan Anda. Profesor Qiao, saya sebenarnya sedikit tertarik, tetapi saya hanya memiliki posisi kontrak untuk favorit kedua, dan saya tidak dapat mengontrak dua. Apakah ini oke? Dia melihat ke arah Qiao Bai dengan mata cerah. Qiao Bai berkata dengan nada memberi semangat, tidak yakin, tapi kita bisa mencobanya bersama. Yang Liu Qing mengangguk sambil berpikir. Kalau begitu biarkan aku melupakannya. Lin Weiwei juga berkata saat ini, dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum sedikit malu, apakah kamu ingin memberikan kesempatan kepada orang lain? Kemudian dia mengedipkan mata pada Qiao Bai, akan ada kesempatan lain di masa depan, bukan? Lupakan, Li Gan berkata dengan riang. Dia merangkul bahu Qiao Bai, menamparnya 2 kali, dan mengedipkan mata pada Qiao Bai, jika tidak ada yang menidurimu, saudaraku, aku akan melakukannya sendiri, seseorang, aku tidak akan bergabung. Ini lucu sekali. Kemudian Li Gan melihat ke arah yang Liu Qing, lalu ke Lin Weiwei, dan akhirnya menatap Qi Yue di sebelahnya. Setelah berbalik, mata Li Gan akhirnya bertemu dengan mata Qiao Bai. Lihat, saudaraku, biarkan aku menjadi orang benar. Memberimu kesempatan untuk berduaan dengan gadismu. Anda selalu bisa memenangkannya. Qiao Bai menutup matanya dalam diam setelah memahami mata Li Gan. Dot ini terlintas di benakku hari demi hari. Lupakan saja. Siapa yang mau ini menjadi saudara baik kita? Qiao Bai menepuk bahu Li Gan, dan akhirnya memandang Zheng Zi, yang diam, dan bertanya dengan lembut, bagaimana menurutmu? Zheng Zi ragu-ragu. Zheng Zi hendak berbicara tetapi berhenti. Zheng Zi membuka mulutnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, pemuda berambut merah itu berbicara terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Tentu saja kamu tidak setuju. Setelah pemuda berambut merah itu keluar dari kamar, dagunya hampir terangkat ke langit seperti memandang pembohong, kamu juga tidak kelihatan. Lihat apa yang kamu bicarakan. Dan kedua makhluk luar biasa itu sungguh konyol. Siapa orang baik yang bermain denganmu seperti ini? Aku khawatir dia akan ditipu sampai mati olehmu. Kemudian mata pemuda berambut merah itu menoleh ke arah yang Liu Qing, Lin Weiwei dan Li Gan lagi, penuh cemoohan dan penghinaan. Bukankah orang-orang ini adalah semua yang Anda temukan? Untuk menipu pemain cadangan luar biasa dari klub bulan sabit kita tim. Xin Yan, diam. Song Bo berteriak keras. Kenapa aku harus diam? Xin Yan tidak menahannya dengan jujur kali ini. Dia menatap ke arah Qiao Bai dengan marah, dan kemudian pada orang-orang di sekitarnya, tanyakan saja padaku apa yang salah dengan perkataanku. Adalah urusan mereka untuk menyukai kontrak dengan makhluk luar biasa yang lemah seperti sampah. Kami bertiga adalah anggota cadangan tim Crescent Club. Kami akan menjadi anggota penuh di masa depan dan berdiri di lapangan dan menjadi terkenal. Siapa yang punya waktu luang seperti itu? Ayo bermain rumah dengannya di sini. Song Bo mengerutkan kening. Apa yang Anda katakan agak berlebihan. Profesor Qiao tidak menjelaskannya pada awalnya. Lagi pula, ini adalah pilihan dua arah. Jika Anda tidak menginginkan kontrak, tolak saja. Petik 2. Itu dia. Saya khawatir Anda tidak terpilih, jadi mulailah melompat-lompat. Xin Yan, siapa yang peduli? Bahkan jika saya terpilih, saya akan menolak. Saya percaya, tetapi Anda masih belum terpilih, bukan? Meskipun menurut saya rencana dan pengaturan yang dikatakan Profesor Qiao terdengar agak keterlaluan, tapi begitulah penelitian tentang evolusi binatang peliharaan adalah. Dukungan. Semakin kuat imajinasi Anda, semakin kuat tindakan Anda. Rute evolusi baru dari banyak hewan peliharaan sangatlah keterlaluan dan tidak dapat dijelaskan. Setelah hening sejenak, semua orang mulai berbicara mewakili Qiao Bai. Evolusi gabungan,
Evolusi gabungan, Del. Saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak menganggapnya keterlaluan setelah mendengarnya. Qiao Bai belum genap 18 tahun, tapi dia telah mencapai prestasinya saat ini. Bukankah ini keterlaluan? Menurut saya ini tidak dapat diandalkan, jadi tunggu dan lihat saja. Mengapa Anda melakukan serangan pribadi di sini? Qiao Bai tersenyum. Mata Qiao Bai berangsur-angsur menjadi lega ketika dia melihat Xin Yan. Hei gelombang, bagus. Saya awalnya berpikir bahwa reputasinya di dunia luar mungkin aneh bagi orang-orang ini untuk sementara waktu. Saya tidak menyangka hal itu akan berbalik. Xin Yan, raja yang bermulut kotor, kawan baiknya. Wajah Xin Yan menjadi gelap. Di satu sisi ada Beastmaster lain yang memiliki perasaan aneh terhadapnya. Di satu sisi, pelatihnya Song Bo memandangnya dengan ketidaksetujuan. Satu-satunya orang yang memandangnya dengan ramah adalah Qiao Bai. Xin Yan, Yue. Xin Yan sangat marah hingga dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Dia mencubit kesemek itu dengan lembut. Dia hanya bisa berteriak pada Zheng Zi dengan kejam, apa yang kamu ragukan? Bicaralah dengan cepat, aku. Zheng Zi memandang Xin Yan, lalu Song Bo, lalu menoleh ke arah Qiao Bai dengan hati-hati, dan akhirnya sepertinya telah mengambil keputusan, aku setuju. Profesor Qiao, saya bersedia membantu Anda dalam proyek penelitian ini. Anda harus memiliki air di otak kecil Anda. Sebelum Zheng Zi dapat menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Xin Yan yang tiba-tiba melompat. Xin Yan membuka matanya lebar-lebar dan menatap Zheng Zi dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Seolah-olah dia sedang melihat orang gila. Kemudian Xin Yan tiba-tiba menoleh untuk mencari pengakuan dari rekan satu timnya yang lain, sedikit gendut, kamu pikir dia gila juga? Apakah kamu percaya pembohong seperti itu? Jari Xin Yan menunjuk ke arah Qiao Bai. Xiao Pang ditatap oleh Xin Yan dan berada dalam dilema. Baiklah, melihat Xin Yan tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan jawaban yang memuaskan, Xiao Pang ragu-ragu dan berkata, hormati nasib orang lain dan menolak membantu orang lain membuat pilihan. Kita semua sudah dewasa, bisakah kita memiliki sedikit rasa kesopanan? Xiao Pang tidak mengatakan apapun tentang topik penelitian Qiao Bai dan melihatnya dari sudut pandang dialektis. Jika Anda membiarkan dia menjadi kelinci percobaan, dia pasti tidak akan melakukannya. Tetapi jika Qiao Bai benar-benar menelitinya, dia mungkin bisa menggunakannya. Dia dan Qiao Bai tidak cocok satu sama lain. Apakah perlu untuk menyangkal dialektis Qiao Bai saat ini? Sama sekali tidak. Perwakilan pragmatis Xiao Pang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Xin Yan merasa dikhianati oleh seluruh dunia. Oke. Aku hanya menunggu hari ketika kalian berdua ditampar mukanya. Percayalah pada kata-kata gila seorang pembohong, dan otakmu akan hancur bersama. Xin Yan merasa dia tidak bisa tinggal di tempat ini sedetik pun. Dia berbalik dan berjalan menuju mobil klub di luar laboratorium. Tanpa Xin Yan, suasana di laboratorium yang penuh api dan siap bertarung kapan saja tiba-tiba menjadi tenang. Bahkan Song Bo pun merasa bersalah. Anggota tim kami ini memang bertindak terlalu jauh. Song Bo tidak berdaya. Dalam pertarungan klub, saya menyukai pemain yang berkepala dingin dan pemarah serta menarik untuk ditonton. Saya meminta maaf atas nama anak itu. Dia tidak memiliki niat buruk. Dia hanya percaya pada apa yang dia lihat. Hal-hal yang berada di luar jangkauan kognisinya tidak dapat dipahami. Song Bo berjuang untuk menggambarkan temperamen Xin Yan dan meminta maaf kepada Qiao Bai. Saya harap Qiao Bai tidak akan menurunkan kesadarannya terhadap seluruh klub bulan sabit hanya karena Xin Yan. Mungkin akan ada kesempatan lain untuk berurusan dengan Qiao Bai di masa depan. Tidak ada salahnya menyambut orang dengan senyuman, apalagi yang mampu. Tidak masalah, itu bukan sepenuhnya salahnya. Qiao Bai menggelengkan kepalanya, terlihat sangat tidak peduli. Qiao Bai kemudian menoleh untuk melihat Zheng Zi dan Yang Liu Qing, apakah Anda yakin keduanya bersedia? Zheng Zi dan Yang Liu Qing mengangguk. Demi keamanan,
Pertama-tama kami memilih Tuan Zheng Zi sebagai asisten master binatang untuk eksperimen ini guna membantu kami melakukan penelitian eksperimental. Saya jamin ini akan memakan waktu paling lama tidak lebih dari sebulan dan hasilnya akan tercapai. Kami akan menghubungi Anda lagi ketika eksperimen konfirmasi dilakukan, menurut Anda tidak apa-apa. Qiao Bai memandang Yang Liuqing dan bertanya. Hubungan itu luar biasa. Yang Liuqing memiliki senyuman manis di wajahnya ketika mendengar ini, jika saatnya tiba, saya akan lebih aman, bukan? Saya akan terus bekerja keras selama periode ini dan berusaha untuk membuka slot kontrak ketiga. Yang Liuqing mengepalkan tinjunya, dan ketika dia mengerucutkan bibirnya, ada lesung pipi kecil berbentuk buah pir manis di sisi kiri pipinya. Qiao Bai meminta keempat penelitinya untuk mengemudikan minibus sewaan dan membawa semua orang kecuali tim klub kembali ke sekolah dengan selamat. Setelah mereka kembali, dengan penambahan Qiao Bai di laboratorium, jumlah ninjutsu akhirnya menjadi 6. Profesor Qiao Bai, 4 peneliti, seorang asisten Beastmaster Zheng Zi. Populasinya sedikit, laboratorium yang kosong tampaknya sedikit lebih besar. Qiao Bai memandang Zheng Zi, yang tampak sangat tidak nyaman karena dia menjadi fokus perhatian semua orang, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, apakah kamu ingin tenang dulu?" "Tidak apa-apa, aku hanya tidak terbiasa." Zheng Zi menegakkan tubuhnya, memutar kepalanya dengan kaku, dan tergagap. Suiyu memandang Zheng Zi dengan sedikit cinta keibuan di matanya. Anak ini terlihat sangat gugup. Seperti domba kecil yang akan dimakan serigala besar yang jahat. Aku, apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Zheng Zi merasakan tatapan keibuan Suiyu, dan merasa semakin tidak nyaman. "Qiao Bai, mari kita buat kontrak dengan Dou Dou Hua dan Menghunling dulu." Zheng Zi mengangguk dengan cepat, terlihat patuh dan patuh. Dia memiliki sikap tidak pernah pergi ke barat ketika Qiao Bai menunjuk ke timur. Dia masih bisa membuat kontrak. Cobalah dan kontrak keduanya secara bersamaan. Qiao Bai tiba-tiba berkata lagi. Zheng Zi tidak mengerti, tetapi lakukanlah. Secara teoritis, monster yang dikontrak harus datang satu persatu. Bahkan jika Anda sedang terburu-buru untuk mengontrak 2 atau 3 hewan peliharaan, yang terbaik adalah datang satu persatu. Setelah setiap kontrak, Anda harus beristirahat sejenak dan bermeditasi hewan peliharaan tersebut membiasakan diri dan menjadi akrab dengan ruang kendali hewan laut roh, lalu membuat kontrak dengan hewan peliharaan berikutnya. Kalau tidak, mereka mungkin bertarung di ruang binatang laut spiritual. Tidak berlebihan, ada presedennya. Jarang terlihat. Untuk berjaga-jaga, semua orang biasanya akan datang dengan jujur. Lagi pula, tidak ada master binatang yang berani bertaruh dengan ruang master binatang laut spiritualnya, bukan? "Halo, terima kasih telah memilihku." Zheng Zi membungkuk ke arah Dou Dou Hua dan Menghunling dan mengulurkan kedua tangannya secara bersamaan, dan berbisik, "Jadi, apakah kamu ingin membuat kontrak denganku dan menjadi hewan peliharaanku?" Saat menghadapi Dou Dou Hua dan Menghunling, Zheng Zi tidak malu seperti saat menghadapi Qiao Bai dan yang lainnya. Adapun Qiao Bai, dia bahkan melihat kelembutan pada diri Zheng Zi. Qiao Bai mengerutkan kening. Apa kriteria Dou Dou Hua dan Menghunling untuk memilih master binatang? Qiao Bai melihat ke arah Zheng Zi, dan kemudian memikirkan tentang karakter yang ditampilkan oleh Lin Weiwei dan Yang Liuqing. Dia sepertinya punya petunjuk, tapi dia tiba-tiba dibuat bingung oleh Raja Serigala Husky Li Gan yang ikut campur. Baiklah, lembut, perhatian, dan baik hati, tak satu pun dari kata-kata ini yang bisa menandingi Li Gan. Qiao Bai menolak memikirkan apakah dia dapat menahan kata-kata ini. Dou Dou Hua dan Meng Hunling mengangkat kepala kecil mereka dan menatap Zheng Zi. Mendengarkan nada lembut ini, kedua lelaki kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca. Bergerak, sungguh menyentuh. Dou Dou Hua dan Meng Hunling kembali menatap Qiao Bai, lalu melompat ke telapak tangan Zheng Zi. "Perpisahan. Kami telah menemukan favorit baru."
Sampai jumpa, Qiao Bai. Qiao Bai dengan cepat mengendalikan Xiao Wu dan Mao Mao Chong yang ingin melompat keluar dari ruang kendali binatang laut spiritualnya. Tenang dan tenang. Ekspresi kecil di mata Dou Dou Hua dan Meng Hunling sebenarnya tidak bermaksud memprovokasi. Zheng Zi secara bersamaan menghubungkan lautan spiritual dengan Dou Dou Hua dan Dream Soul. Saya pikir akan menyakitkan untuk mengontrak dua hewan peliharaan sekaligus. Tapi yang tidak dia duga adalah tidak sama sekali. Seluruh badan serasa direndam air hangat atau berjemur di bawah hangatnya sinar matahari. Sangat nyaman hingga Zheng Zi melepaskan hewan peliharaan pertamanya tanpa terkendali. Itu adalah mawar berduri yang merambat dan terlihat sangat indah. Warna merah jambu kemerahan langsung dapat dikenali. Toksisitasnya tidak rendah. Qiao Bai menyentuh dagunya. Saya punya firasat bahwa kombinasi Dou Dou Hua dan Meng Hunling akan segera berakhir. Qiao Bai, halus. Zheng Zi, yang telah berhasil mengontrak Dou Dou Hua dan Meng Hunling, membuka matanya. Seluruh tubuhnya terasa senyaman seperti baru saja dipijat. Profesor Qiao, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Zheng Zi bertanya. Jelaskan secara detail bagaimana perasaan Anda saat mengontrak Dou Dou Hua dan Meng Hunling. Qiao Bai kembali sadar dan mengaturnya dengan cermat. Kalau begitu rasakan berapa banyak posisi kontrak yang ditempati Dou Dou Hua dan Meng Hunling untuk Anda. Zheng Zi menggaruk kepalanya. Tutup matamu dan rasakan. Zheng Zi tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qiao Bai dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di matanya. Aku melihat. Zheng Zi terdiam karena tergesa-gesa. Tarik napas dalam-dalam. Jangan terburu-buru, kita punya banyak waktu, kita bisa duduk dan berbicara. Qiao Bai memberi isyarat kepada Zheng Zi untuk mengambil napas dalam-dalam sesuai dengan gerakannya dan mengambil waktu. Setelah menarik napas dalam beberapa kali, duduk di sofa empuk, dan meminum beberapa teguk air lagi, Zheng Zi berkata dengan mata berbinar. Luar biasa. Zheng Zi meletakkan cangkirnya, memberi isyarat dengan tangannya dengan kecepatan penyegelan, dan mendeskripsikannya secara abstrak, hanya saja. Dou Dou Hua dan Meng Hunling tampaknya menempati dua ruang kecil di ruang binatang laut spiritualku, kamar, tapi saya bisa merasakan bahwa posisi kontrak ketiga saya belum terisi. Ini lebih seperti, Zheng Zi mengerutkan kening, seolah dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Posisi kontrak asli dipisahkan oleh material yang tidak terlihat, seperti membangun dinding tambahan di sebuah ruangan. Qiao Bai memikirkannya dan menjelaskannya untuk Zheng Zi. Ya, rasanya seperti ini. Zheng Zi mengangguk dengan gila. Itu dikatakan dengan baik dan dikatakan dengan baik. Itu dia, Qiao Bai. Apa ini? Pengantin baru sedang memasuki masa bulan madu. Lu Yongjin dan Sui Yu di samping merekam setiap kata yang diucapkan Zheng Zi dengan suara suas-huas-hua. Wan Cheng dan peneliti lainnya juga mencatat dengan cepat. Mata mereka bersinar ketika mereka melihat ke arah Zheng Zi. Sihir, sungguh menakjubkan. Mengontrak dua hewan peliharaan pada saat yang sama, tetapi kedua hewan peliharaan ini hanya menempati satu posisi kontrak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, mereka menganggap topik penelitian Qiao Bai sedikit keterlaluan. Tapi sekarang, tidak, itu sama sekali tidak keterlaluan. Bahkan tipe orang yang penuh percaya diri pada Qiao Bai. Qiao Bai menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Kalau begitu bisakah kamu tinggal sementara di sini di laboratorium untuk periode waktu berikutnya? Qiao Bai berkata dengan percaya diri, jika tebakanku benar, Dou Dou Hua dan Dream Soul akan segera berevolusi. Ada monitor di laboratorium yang dapat merekam proses evolusi Anda. Kami juga akan menindaklanjuti situasi Anda kapan saja dan memastikan bahwa adegan tersebut dapat direkam segera setelah Dou Dou Hua dan Dream Soul berevolusi. Zheng Zi mengangguk tanpa ragu-ragu. Setuju. Tentu saja saya setuju. Hanya dalam beberapa jam, Zheng Zi kini memiliki kepercayaan yang tak tertandingi pada Qiao Bai. Bentuk kontrak jiwa Dou Dou Hua dan Meng Hun di ruang kontrak lautan roh sungguh menakjubkan.
Sui Yu dan Lu Yongjin. Dua peneliti lainnya. Tidak, tunggu. Lu Yongjin segera berhenti. Profesor Kiao, apakah ini juga sewenang-wenang? Mereka belum melakukan apapun. Dan tadi kamu bilang kalau akan ada hasilnya paling lambat dalam waktu 1 bulan. Bukankah ini mempersulit mereka? Jangan khawatir, kamu hanya perlu menindaklanjutinya. Yang terbaik adalah mengamati situasi antara Dodo Hua dan Dream Soul setelah dikontrak 24 jam sehari. Dia menoleh untuk melihat ke arah Zheng Zi lagi. Selama periode waktu di laboratorium ini, Anda harus melepaskan beberapa hewan peliharaan. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Detik berikutnya, The Tone Rose, Dodo Hua dan Dream Soul semuanya dirilis oleh Zheng Zi. Yang penting taat. Kiao Bai mengangguk puas. Oke, tugasmu selanjutnya adalah mengamati. 4 peneliti, tidak mengerti, tapi lakukanlah. Mereka memiliki jadwal tugas bergilir 24 jam. Selama waktu tidak bertugas, menurut Kiao Bai, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Beberapa peneliti yang terbiasa sibuk di laboratorium. Frustrasi, tidak nyaman, ingin bertanya. Apakah ini cukup? Apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan? Rasanya sama persis dengan atau tanpa mereka. Mampu memperoleh gaji yang tinggi setiap bulannya namun melakukan pekerjaan yang jauh lebih mudah dari sebelumnya membuat mereka merasa tidak tenang dan hanya bisa mencatat setiap gerak-gerik Dodo Hua dan menghunling setiap hari dengan lebih detail. Jumlah olahraga yang mereka lakukan setiap hari, berapa kali mereka minum air, berapa kali mereka makan, dan kondisi tanaman mawar berduri di dekatnya juga dicatat. Meski begitu, waktu luang terlalu jenuh. Akhirnya pada malam hari ketiga, situasi Dodo Hua dan menghunling berubah arah. Peneliti yang bertanggung jawab mengamati dan mencatat kondisi Dodo Hua dan Menghun saat ini adalah Sui Yu. Melihat Dodo Hua dan Menghunling tidak bertengkar dari waktu ke waktu seperti yang mereka lakukan 2 hari yang lalu, sesekali berdebat dengan Torni Rose, bertengkar dan berbaikan dari waktu ke waktu, tetapi dalam posisi kawin, ahem. Sui Yu bingung sejenak. Tidak, bagaimana dengan isolasi reproduksi antara makhluk luar biasa dan makhluk luar biasa? Dia kemudian bereaksi lagi. Oh, ternyata apa yang dikatakan Profesor Kiao Bai tentang evolusi gabungan dan evolusi gabungan mengacu pada kombinasi dan fusi dalam arti sebenarnya. Sui Yu, yang sadar kembali, segera mengeluarkan ponselnya. Telepon, dan segera hubungi Kiao Bai. Telepon hanya berdering 1 kali. Kiao Bai, yang sedang beristirahat di kamar kosong di sebelahnya, bergegas ke tempat kejadian secepat terbang. 3 orang lainnya juga terbangun. Seolah-olah mereka menyadari sesuatu, mereka segera mengikutinya. Di laboratorium yang remang-remang, hanya ada 5 orang yang tampak seperti orang mesum, berdiri melingkar. Setiap orang memegang kamera, menahan napas, dan mengarahkannya ke Dodo Hua dan Dream Soul. Ekspresi serius, mata tegas, tidak sedikit pun rasa malu. Penelitian akademis memerlukan ketelitian. Mereka perlu mencatat setiap detailnya. Hanya dengan cara inilah kecelakaan dapat dihindari semaksimal mungkin ketika meninjau dan mengonfirmasi ulang proses evolusi. Saat Dodo Hua yang dominan meregangkan tubuhnya, lingkaran cahaya putih susu mengelilingi Dodo Hua dan Dream Soul. Kecuali Kiao Bai yang sudah menduganya. Mata 4 orang lainnya tiba-tiba melebar dan mereka menahan napas sepenuhnya, tidak bisa diganggu. Momen kritis. Jangan ganggu aku. Halo putih susu semakin membesar. Tubuh Dodo Hua dan Menghunling yang awalnya seukuran telapak tangan dengan cepat bergabung, tumbuh, dan berkembang, dan kemudian lingkaran cahaya berubah menjadi bentuk bunga matahari berwajah besar. Lu Yongjin, istrinya dan 2 peneliti lainnya. Ini, apakah ini? Akhirnya, halo menghilang. Makhluk luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di hadapan semua orang. Kiao Bai, Lu Yongjin, istrinya dan 2 peneliti lainnya. Kelima orang tersebut memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Kebaikan, yang ini seperti bunga matahari versi besar,
sedikit lebih pendek dari bunga matahari, batang bunganya setebal lengan wanita, dengan dua helai daun di kedua sisinya, seluruh tubuhnya berwarna ungu samar, dan kelopaknya hanya satu cincin adalah warna kuning bunga matahari. Wajah besar apa yang meringis di piring itu? Bunga matahari yang bersinar. Tidak. Lu Yongjin dan Sui Yu menggelengkan kepala dengan liar. Mereka tidak mengakuinya. Mereka tidak percaya. Nenek moyang akan menamai makhluk luar biasa tersebut dengan sebutan bunga matahari sinar matahari. Jika ini masalahnya, itu adalah penipuan. Dibandingkan dengan Lu Yongjin dan yang lainnya, suasana hati Qiao Bai bahkan lebih buruk. Karena binatang peliharaan, bunga matahari cahaya suci. Atribut, ringan. Variasi, tingkat menengah hingga tinggi. Level ketiga, level rendah. Keterampilan, penyembuhan, pengusiran cahaya suci. Berhasil berevolusi asteris. Keterampilan bawaan, putra cahaya. Putra cahaya, salah satu kesayangan cahaya. Ia dilahirkan dengan kemampuan untuk menghilangkan semua keadaan negatif. Energi sinar matahari terus memberinya kekuatan dan mengubahnya menjadi kekuatan penyembuhan bagi makhluk luar biasa lainnya. Qiao Bai, Sengguang Kui, sifat ringan, anak cahaya, kekasih cahaya. Ekspresi Qiao Bai sedikit kaku. Bukan karena penglihatannya buruk, hanya saja dia tidak tahu hanya dengan melihat penampilannya. Saya benar-benar tidak bisa melihatnya sama sekali. Dengan penampakan ini, 99% orang akan percaya jika dikatakan sebagai makhluk luar biasa dengan atribut gelap. Lu Yongjin, Sui Yu dan dua peneliti lainnya sama sekali tidak dapat memahami mentalitas rusak Qiao Bai. Sulit juga bagi Qiao Bai untuk menjelaskan kepada mereka bahwa hewan peliharaan di depannya tidak beracun atau gelap, tetapi terang. Ia memiliki satu atribut cahaya, dan yang murni tidak mungkin yang murni. Hal mengejutkan lainnya, seperti Dou Dou Hua dan Meng Hunling sendiri adalah makhluk luar biasa tingkat rendah dan tingkat rendah. Mengapa mereka menjadi tingkat menengah dan tinggi setelah evolusi? Sejujurnya, di bawah penerangan cahaya suci, itu tidak terjadi, tidak masalah, sungguh. Itu tidak penting lagi. Bakat dan keterampilan semuanya terbangun. Apalagi yang tidak bisa terjadi. Bab 102 Mandi Air Liur Cahaya Suci. Ketua Huang yang mempraktekkan pilih kasih. Qiao Bai, saya merasa sedikit lelah. Atau anggap saja Anda tidak tahu apa-apa. Lihatlah. Qiao Bai bertemu dengan 4 pasang mata yang besar dan cerah. Oh tidak. Dan tambahkan juga bunga matahari cahaya suci di sana, bunga matahari cahaya suci. 5 pasang, tim klub bulan sabit kota NY. Setelah kembali ke tempat latihan klub dari laboratorium Qiao Bai, banyak orang segera berkumpul di sekelilingnya. Hei, apakah kamu mendapat informasi langsung dari Profesor Muda Jenius hari ini? Apakah makhluk luar biasa yang sedang dia kerjakan begitu mengagumkan? Sebenarnya, aku sangat ingin melihatnya, sayangnya, aku sudah mengontrak hewan peliharaan kedua, dan aku mengambil yang ketiga, aku melewatkannya. Tunggu sebentar, bagaimana dengan Zheng Zi? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Mungkinkah itu? Sambil berbicara, sekelompok pemain cadangan di tempat latihan terdiam. Ada berbagai emosi kompleks di matanya. Aku tidak menyangka bahwa Zheng Zi, seorang pria dengan 3 tongkat yang tidak bisa berbuat apa-apa, bisa seberuntung itu terpilih. Semoga beruntung untukmu. Sebelum orang terakhir menyelesaikan kata-kata masamnya, Xin Yan yang pemarah memutar matanya ke arahnya. Anggota tim, kebaikan. Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Bagaimana? Mungkin mereka tidak tahu tentang sifat buruk Xin Yan. Ini adalah rasa melon yang lezat. Dalam sekejap, Xin Yan dikelilingi oleh sekelompok orang, dan ada banyak orang di dalam yang tidak tertarik dengan rencana perjalanan Xin Yan dan Xiaopang dan hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Pria, saat gosip dimulai, wanita tidak ada hubungannya dengan itu. Sekelompok orang mengedipkan mata dan mengobrol, ingin sekali mendapatkan informasi langsung dari mulut Xin Yan.
Bahkan pria gemuk kecil yang tidak ingin terlibat pun ikut terlibat tanpa daya. Hei, hei, hei. Kakak, 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 harap tenang. Aku takut, adik kecil. Xiao Pang segera mengangkat tangannya, saya menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan saya tidak bisa mengatakan apapun sebelum Profesor Kiao membuatnya pengumuman publik. Saudara-saudaraku yang baik juga tidak ingin melihatku dilarang. Little Fatty berteriak keras. Begitu kata-kata, perjanjian kerahasiaan keluar, orang-orang besar yang berkumpul menjadi diam. Lihatlah Xiao Pang, lalu lihat ekspresi bau di wajah Xin Yan, tapi tidak ada sanggahan atas niat Xiao Pang. Ya, perjanjian kerahasiaan ini benar. Semua orang kecewa. Oke, Anda tidak bisa lagi memakan gosip segar. Selama mereka berani bersuara, mereka harus siap dikuncir dan dibawa kemana-mana tanpa makanan kapanpun. Xin lupa perjanjian kerahasiaan dan hendak mengatakan sesuatu. Dia terbangun oleh kata-kata Xiao Pang. Marah, murung, tidak bisa menyalahkan Xiao Pang. Demi kebaikannya sendiri, Xiao Pang membuka mulutnya. Setelah mengerang lama, Xin Yan hanya bisa menahan satu kalimat, lagi pula itu bukan hal yang baik, dan itu menyia-nyiakan seluruh waktu latihan pagiku. Orang itu Zheng Zi juga sudah gila. Dia benar-benar percaya pada pembohong seperti itu, pria dengan masalah mental. Semakin banyak dia berbicara tentang Xin Yan, dia menjadi semakin marah. Semua orang di sekitar saling memandang. Aku mencium bau yang halus. Xin Yan tampaknya memiliki kesan buruk terhadap Profesor Kiao Bai. Namun semua orang sebenarnya tidak berani menilai sembarangan dan menilai siapa yang salah dalam kejadian ini. Bagaimana cara mengatakannya? Xin Yan biasanya memiliki mulut yang sangat beracun dan bau, dan perilakunya umumnya tidak sombong. Namun, kekuatannya memang tidak buruk. Dia tidak hanya mengontrak seekor anak naga iblis api dengan kekuatannya sendiri, dia juga mengolahnya dengan cukup baik. Karena Flame Demon Dragon adalah hewan peliharaan tipe naga dengan siklus pertumbuhan yang lambat, level Flame Demon Dragon Xin Yan adalah yang terendah di antara semua hewan peliharaan anggota tim cadangan. Namun dengan pemahaman diam-diamnya yang sangat baik dan penggunaan keterampilan yang fleksibel dengan naga iblis api, tingkat kemenangan Xin Yan selama pertempuran masih bertahan di angka 80%. Bicara soal memarahi orang juga butuh darah, bukan mencari apa-apa. Setiap orang juga memiliki pemahaman dasar tentang Xin Yan. Jika dia benar-benar tidak menyukai seseorang, orang tersebut pasti memiliki beberapa kekurangan dan masalah dalam hal kekuatan. Jadi tentang Kiao Bai, semua orang melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi Anda tidak berani mengatakan atau bertanya. Lemak kecil menghela nafas. Kejadian ini menyebabkan keributan. Jangan terlalu memikirkannya. Saudara Yan bukanlah seorang profesor evolusi hewan peliharaan. Bukankah normal jika dia tidak dapat menerima ide-ide liar itu untuk sementara waktu? Meskipun Profesor Kiao Bai, yang masih terlalu muda, memang terlalu mengada-ada dalam pemikirannya. Saat dia mengatakan itu, Xiao Pang mengangguk tanpa basa-basi, mencoba mengalihkan inti konflik. Orang lain akan mendengarkan. Sepertinya tidak ada masalah. Ide aneh Profesor Petbis, pikirkan tentang persyaratan aneh dalam jalur evolusi beberapa makhluk luar biasa, apakah Anda pikir Anda dapat memahaminya? Xin Yan memelototi Xiao Pang. Ini akan berlumpur. Pembohong itu bilang kamu bisa melihat hasilnya dalam waktu sebulan, kan? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat apa yang bisa dia hasilkan dalam sebulan. Seekor kuda liar sedang berlari liar, dan tidak mudah bagi pria gemuk untuk mengambil kendali. Fatty, biarkan dia pergi. Dia hanyalah seorang pria gemuk kecil lucu yang menginginkan perdamaian dunia dan orang-orang rukun satu sama lain. Selanjutnya, memang Kiao Bai yang mengatakannya dalam 1 bulan. Ini memberi Xin Yan kesempatan untuk memanfaatkannya. Xiao Pang memutuskan untuk tidak meminta kompensasi. Jadilah itu. Selama Xin Yan senang. Adapun Profesor Kiao Bai, jika dia tidak dapat memberikan hasil setelah sebulan,
itu bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Ketika rekan satu tim melihat tidak ada lagi melon yang bisa dimakan, mereka berpencar ke berbagai arah. Hai, baru sebulan, tapi mereka tidak bisa menunggu. Hari pertama kembali, Xin Yan akan membenci Qiao Bai dan memarahi Zheng Zi karena otaknya yang buruk dari waktu ke waktu. Hari kedua setelah kembali, Xin Yan terus menjelek-jelekkan Qiao Bai seperti orang gila. Semua orang di klub Bulan Sabit mendengar tentang ini dan cukup penasaran. Setelah beberapa saat, seseorang datang bertanya kepada Xin Yan tentang cinta dan kebencian antara dia dan Qiao Bai. Anda tidak dapat berbicara tentang proyek yang telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, tetapi Anda selalu dapat berbicara tentang bagaimana kedua orang tersebut membentuk hubungan, bukan? Kemudian dia dibenci oleh Xin Yan. Siapa kamu? Dan aku ingin menceritakan sebuah kisah kepadamu. Apakah kamu punya kuncinya? Berapa banyak? Ketika meriam peta Xin Yan ditembakkan, dia tidak bisa membedakan antara teman dan musuh, atau menurut pendapatnya, semuanya, orang-orang yang datang ke pintunya semuanya mencari seseorang untuk dimarahi. Hari ketiga setelah kembali, karena Xin Yan dan Zheng Zi tinggal di asrama yang sama, dia sendirian akhir-akhir ini. Ketika dia melihat tempat tidur kosong di seberangnya, dia teringat dua makhluk luar biasa yang ditunjukkan Qiao Bai kepada mereka hari itu, dan mereka terlihat sama dengan Qiao Bai digunakan untuk menipu mereka dengan tenang tapi percaya diri. Energi api Xin Yan menjadi 2 kali lipat. Selama latihan, kecepatan keluarannya menjadi lebih cepat, dan fokus utamanya adalah melampiaskan amarah di hati dengan menghajar lawan. Kemudian, lawan secara tidak sengaja mengetahui kekurangan pada detailnya, dan pada gilirannya menghajarnya. Anak naga iblis api juga menjerit merintih. Pada akhirnya, bukan hanya amarah di hatiku yang tidak terlampiaskan, namun amarah baru pun bertambah. Xin Yan, jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan pergi ke laboratorium Qiao Bai hari itu. Seandainya dia tidak mengetahui hal ini, Xin Yan merasa bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh emosi seperti itu selama beberapa hari berturut-turut, yang akan menyebabkan dia tampil tidak normal. Hari keempat setelah kembali, tepat ketika Xin Yan mengira suasana hatinya akan bertahan selama hampir sebulan, dia mendengar suara pintu kamar tidur dibuka dari luar di pagi hari. Xin Yan, membuka matanya tiba-tiba, Xin Yan dan teman sekamarnya, Zheng Zi, yang telah menghilang selama 3 hari, saling bertatapan. Xin Yan tertegun sejenak, lalu mendengus menghina dari hidungnya, sudah berapa hari kamu diminta untuk kembali? Kenapa, kamu juga menyadari keseriusan perkataan profesor pembohong itu? Keterlaluan. Kemudian Xin Yan duduk tegak dari tempat tidur, rambut merahnya masih berantakan, dia mengatupkan kedua tangannya, dan berkata dengan wajah dingin, apakah kamu siap untuk kembali berlatih? Kamu melewatkan banyak latihan. Sekarang kamu tahu dia pembohong, cepatlah. Zheng Zi mengulurkan jari-jarinya dan menggaruk pipinya beberapa kali, dan berbisik dengan ekspresi malu di wajahnya, "Yah, aku kembali untuk mengambil pakaian. Aku akan tinggal di laboratorium selama beberapa hari lagi." Dengan ekspresi gelap Xin Yan, Zheng Zi menyelinap ke asramanya seperti pencuri, dan kemudian mengobrak-abrik lemarinya dengan panik. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Merasakan mata berapi-api Xin Yan menatap punggungnya, Zheng Zi merasa seolah seluruh tubuhnya terpanggang melalui lapisan kain. Zheng Zi, memalukan, sungguh memalukan. Zheng Zi segera mengemasi perlengkapannya, memegang tas besar berisi barang-barangnya sendiri, dan berbalik untuk pergi. Sebelum keluar dari asrama, Zheng Zi kembali menatap Xin Yan. Di mata Xin Yan dengan alis terangkat, Zheng Zi berkata cepat, "Saudara Yan, sebaiknya kamu berhenti mengatakan hal-hal buruk tentang Profesor Qiao. Eksperimen Profesor Qiao berhasil. Selanjutnya, saya akan bekerja sama dengan Profesor Qiao untuk menguji makhluk luar biasa setelah kombinasi Doudou Hua dan Dream Soul."
Setelah mengatakan ini, Zheng Zi tidak memberikan waktu kepada Xin Yan untuk bertanya, dan menyelinap keluar dengan cepat seolah-olah dia memiliki kulit semangka di bawah telapak kakinya. Xin Yan, yang sadar kembali, mengulangi apa yang baru saja dikatakan Zheng Zi, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Tidak, Del, apa yang baru saja dikatakan Zheng Zi? Atau dia salah dengar? Apakah Zheng Zi benar-benar kembali hari ini? Atau apakah dia bertindak terlalu jauh dalam 2 hari terakhir, sehingga dia mengalami lamunan yang aneh? Xin Yan merasa CPU otaknya akan habis. Tidak bisa lari. Xin Yan Hong Huo berbaring lagi dalam keadaan linglung, menarik selimut menutupi kepalanya, dan menutup matanya. Kebaikan. Pasti dia belum bangun. Tidurlah sebentar lagi. Aliansi Pengendalian Binatang Kota Dongsu. Presiden Ding, dana yang disetujui kali ini terlalu kecil. Di kantor, seorang pria kurus mengerutkan kening dan memandang ke arah Ding Yuan, Presiden Aliansi Pengendalian Binatang Kota Dongsu, yang sedang duduk di belakang mejanya, wajahnya penuh kesombongan dan ketidaksenangan yang mewakili ketidaksabaran. Ding Yuan, yang memiliki wajah anggun, juga mengerutkan kening ketika mendengar ini. Anda punya gambaran di benak Anda, proyek apa yang Anda lamar kali ini? Rute evolusi baru monster burung purba. Tanpa membicarakan hal lain, saya ingin bertanya berapa banyak master binatang yang dapat Anda temukan yang telah mengontrak monster burung purba. Monster burung purba adalah sejenis makhluk langka dan luar biasa yang tidak memiliki masa pertumbuhan dan menjadi penguasa langit segera setelah ia lahir. Tidak mudah untuk mengalahkan burung aneh kuno. Belum lagi mempelajari jalur evolusi baru dari burung aneh purba. Setidaknya sejauh yang diketahui sekarang, master binatang paling terkenal dari burung aneh kuno adalah Tuan Jundu, master binatang tingkat 8. Yang kedua adalah Nona Lan Fengling, master binatang tingkat 7. Di samping itu, saya belum pernah mendengar ada orang yang tertular burung aneh yang jauh. Lagi pula, burung purba yang liar dan liar juga memiliki kebiasaan memakan lawan yang kalah. Entah itu manusia atau hewan peliharaan, semua burung aneh dari zaman kuno akan memakannya tanpa henti. Kejam dan buas, mereka yang tidak memiliki berlian tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan karya porselen. Untuk mempelajari burung-burung aneh dari zaman dahulu, apa yang harus kita gunakan untuk mempelajarinya? Ambil hidupmu. Alasan mengapa saya dapat memberi Anda dana penelitian sebesar 8 juta adalah karena hasil akhir dari proyek terakhir Anda sangat bagus. Jika tidak, saya akan langsung menghentikan proyek ini untuk Anda. Ding Yuan berkata dengan dingin, terima saja jika itu bagus, memahami. Saya tidak mengerti. Pria itu bersandar di sofa, melipat tangannya dan berkata dengan ekspresi tidak senang, apa salahnya mempelajari burung aneh yang terpencil. Selama Anda punya uang, pekerjakan lebih banyak orang, atau di yang terburuk, temukan master binatang tingkat 7, kamu selalu bisa menangkapnya. Karena Lan Fengling bisa melakukan apa yang bisa dilakukan wanita, jika saya menemukan beberapa master binatang tingkat 7 lagi untuk bekerja dengan saya, apa yang tidak bisa saya lakukan? Ding Yuan merasakan pembuluh darah di dahinya bergerak-gerak saat mendengar ini. Ada perbedaan antara master binatang tingkat 7 dan master binatang tingkat 7, bukan? Apakah Blue Wind Chaim adalah master binatang tingkat 7 biasa? Dia berasal dari keluarga terkenal, dan nenek moyangnya telah menjadi ahli-ahli binatang, peternak, dan profesor hewan peliharaan selama 8 generasi. Dia adalah wanita kaya raya. Berapa banyak sumber daya yang Anda habiskan, berapapun konsumsi sumber dayanya, sebelum akhirnya berhasil mengontrak burung aneh kuno. Apa yang dapat mereka gunakan untuk bersaing dengan orang lain? Ding Yuan memutar matanya, menurut apa yang Anda inginkan, meskipun saya menyetujui 80 juta untuk Anda tidak akan dapat menggunakannya. Tidak bercanda, 80 juta hampir tidak dapat dianggap sebagai proyek yang bernilai tinggi. Secara umum, proyek-proyek dengan sumber daya regional terbaik telah menyetujui pendanaan mulai dari 9 angka.
80 juta tidak akan cukup, tetapi Anda masih harus memiliki 30 juta. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata dengan berani, saya telah menemukan koneksi dan dapat menyewa 2 master binatang tingkat 7 dengan harga yang relatif murah. Lalu saya telah menemukan burung terpencil yang kuinginkan. Tidak peduli seberapa kuat burung purba itu, dan ia menjadi penguasa langit saat ia lahir, kekuatannya akan sangat berkurang saat melahirkan, bukan? Jika saatnya tiba, manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil tindakan, dan ada kemungkinan 80% berhasil menangkap burung aneh di kejauhan itu. Dia berbicara dengan penuh keyakinan. Ketika Ding Yuan mendengar ini, sepertinya masuk akal, dan dia sepertinya yakin. Sepertinya topik ini bukan omong kosong. 30 juta tidaklah cukup, 20 juta adalah batas yang dapat saya berikan kepada Anda. Hah, hanya 10 juta. Apa yang perlu dibicarakan? Apa bedanya memberi saya 30 juta dan 20 juta? Pria itu berkata dengan tidak senang, kapan aliansi kita harus mengeluarkan dana bahkan 10 juta? Ding Yuan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Saya mendengar pria itu terus berkata, saya mendengar dari saluran lain. Proyek penelitian macam apa yang sedang dilakukan pada Dodohua di NY City. Mereka bahkan mempelajarinya dengan Dream Soul Spirit. Presiden aliansi bahkan menyetujuinya. Presiden Ding, Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan presiden sebelah. Ding Yuan, Dodohua, jiwa impian, rumput. Wajah Ding Yuan langsung menjadi gelap. Apa yang sedang dilakukan pria bernama Huang itu? Ding Yuan membanting meja. Seluruh wajahnya menjadi gelap, ada beberapa hasil kecil tahun lalu, tetapi hasilnya hilang tahun ini. Berbicara, nada suara Ding Yuan mengandung sedikit gigi terkatup. Mengapa dia bahkan harus menghabiskan 10 juta yuan untuk Sosou? Bukankah itu karena kota di sebelahnya, NY, mengambil bagian terbesar? Dana yang dialokasikan ke Beast Control Alliance di setiap provinsi terbatas. Aliansi pengendali binatang kota Dongsu. Sayangnya mengalami situasi seperti ini. Awalnya, kota Dongsu dan kota NY mampu mencapai hasil dan pencapaian yang sama setiap tahunnya. Pada skala 100 poin, setiap orang mendapat skor 60 atau 70 poin, dan pada akhirnya, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya tahun juga serupa. Anda memiliki sedikit lebih banyak tahun ini. Saya akan mendapat sedikit lagi tahun depan. Tentu, kedua belah pihak tidak senang. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan menemukan cara untuk mengalahkan pihak lain. Kemudian, di penghujung tahun lalu, seorang jenius yang menjadi pusat perhatian muncul entah dari mana di NY City. Kota NY melakukan upaya besar di masa depan. Saya langsung mengambil kertas ujian yang biasanya hanya mendapat nilai 60 atau 70 poin, dan tiba-tiba mendapat 90 poin. Kota Dongsu masih 60-70%. Apakah ini masih bisa sama? NY City langsung menerima dana dalam jumlah besar. Sebaliknya, sebagian dana kota Dongsu ditransfer ke kota NY. Ding Yuan, tidak bahagia.jpg. Ding Yuan tidak menemukan ada yang salah dengan dirinya. Hal-hal yang dilakukan Qiao Bai semuanya jelas terlihat. Ucapan terima kasih dari Profesor Wu Qingshan selama gala festival musim semi tidak didasarkan pada apa yang disebut sebagai hubungan baik. Itu semua adalah bukti kekuatan sejati Qiao Bai. Ding Yuan hanya bisa merajuk dalam hati. Mengapa Qiao Bai bukan master binatang buasnya di kota Dongsu? Kalau tidak, dialah yang akan tersenyum lebar tahun ini. Kemudian, dengarkan itu. Apa yang dilakukan anjing bernama Huang itu? Kami akan membicarakan masalahmu nanti. Aku akan menghubunginya sekarang. Ding Yuan tidak sabar menunggu, jadi dia menepuk meja dan berdiri. Setelah mengambil 2 langkah, Ding Yuan berhenti lagi dan menoleh untuk melihat pria yang duduk di sofa. Apakah ada bukti nyata lagi? Jangan sampai anak ini tidak mengakuinya, masalah ini harus ditanggapi dengan serius. Inikah sumber daya aliansi yang terbuang percuma untuknya? Akurat, saksi nyata. Pria itu berkata dengan malas,
saya akan memberikan informasi kontak saya. Setelah Anda mengonfirmasi hal ini, apakah Anda akan menyetujui dana saya sesegera mungkin? Ding Yuan berpikir sejenak dan setuju, kirimkan semua informasi, dan lampirkan informasi tentang burung aneh kuno yang Anda temukan hamil. Saya akan memberi Anda persetujuan. Masalah, kata pria itu dengan nada mengeluh. Ding Yuan mengambil informasi kontak dan sama sekali tidak memperhatikan keluhan sepele tersebut. Dia ingin menimbulkan masalah bagi Huang Zu adalah satu hal, tetapi prosedur formal yang harus diikuti tetap diperlukan. Jika Xin Yan hanya merasa seperti sedang bermimpi, Huang Zu, yang dipanggil oleh Qiao Bai dan menerima kabar bahwa penelitiannya berhasil, meragukan hidupnya. Kedua bola matanya hampir berubah menjadi tanda tanya. Dia mengendarai serigala salju langsung melewati kota dan bergegas ke laboratorium Qiao Bai secepat mungkin. Huang Zu memandang Qiao Bai dari atas ke bawah, kiri dan kanan, bolak-balik, seolah-olah dia sedang melihat reinkarnasi dewa atau kedatangan orang suci. Ini baru beberapa hari, termasuk kembalinya Qiao Bai dari tanah terlarang kota Dongzu, pembagian brosur di tengah-tengah, dan seleksi akhir paling lama hanya membutuhkan waktu seminggu. Seminggu, ini adalah serangan baru yang dikembangkan. Apakah itu bohong? Namun, ketika Huang Zu mengira orang di depannya adalah Qiao Bai, Huang Zu merasa sedikit lebih dapat dipercaya. Qiao Bai tidak pernah mengecewakannya dalam hal ini. Jantung, hati, limpa, perut, dan paru-paru Huang Zu sekarang terasa gatal. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Qiao Bai menggunakan minimal 1 juta dana penelitian untuk benar-benar menemukan cara baru dalam mengembangkan jiwa impian Dodo Hua hanya dalam 1 minggu. Apakah itu benar-benar telah diteliti? Karena kecepatan Suelang terlalu cepat, Huang Zu tersentak ketika dia berbicara, tunjukkan padaku, cepat, tunjukkan padaku. Huang Zu terengah-engah dan mengulurkan tangannya ke arah Qiao Bai dengan gemetar, seolah-olah akan runtuh pada detik berikutnya. Tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya, itu tidak akan berhasil. Melihat berarti percaya. Dia ingin melihat yang asli. Qiao Bai, siaplah secara mental. Huang Zu, persiapan mental seperti apa? Huang Zu mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak mengerti, apakah ada yang salah dengan evolusi. Qiao Bai menggelengkan kepalanya dan melambai ke Zheng Zi, lepaskan bunga matahari cahaya suci. Suara Qiao Bai jatuh. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Huang Zu yang belum pernah melihat Seng Guangqui, ekspresi 4 peneliti lainnya dan Zheng Zi sendiri menjadi rumit dan aneh. Huang Zu diam-diam mengajukan tanda tanya lagi. Reaksi macam apa ini? Mengapa ekspresi semua orang terlihat sangat aneh? Seng Guangqui, apakah ini nama yang kamu berikan untuk makhluk luar biasa yang berevolusi dari perpaduan Dodo Hua dan Dream Soul? Huang Zu juga bertanya dengan penuh minat, mengapa disebut Seng Guangqui, perpaduan Dodo Hua dan Dream Soul? Setelah evolusi, bukankah itu bunga matahari sinar matahari? Meskipun ini merupakan gabungan evolusi dan evolusi khusus dari Dodo Hua dan Menghunling. Tapi Huang Zu punya ide. Ini masih harus dianggap sebagai proyeksi mundur dari jalur evolusi bunga matahari sinar matahari. Alasan mengapa dia memanfaatkan celah ini dan mengatakan bahwa itu adalah evolusi gabungan dari Dodo Hua dan Menghunling juga untuk memberikan sejumlah dana kepada Qiao Bai. Tanpa diduga, Huang Zu menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Paman Huang, kamu akan mengetahuinya ketika kamu melihatnya. Berbeda dengan lembaga penelitian di bawah kendalinya, Qiao Bai, yang telah menerima kenyataan, memiliki ekspresi yang sangat tegang, tanpa mengungkapkan sesuatu yang aneh sama sekali. Dia melambai ke Zheng Zi lagi, dan Zheng Zi segera mengerti apa yang dimaksud Qiao Bai. Tidak ada keraguan atau keraguan. Zheng Zi merilis Seng Guangqui yang telah berevolusi. Huang Zu memandangi burung gagak hitam pekat di depannya, makhluk luar biasa yang tampak seperti monster yang merangkak keluar dari hutan yang gelap, dan seluruh tubuhnya terdiam. Melihatnya, matanya berayun dari sisi ke sisi,
dan dia menyapanya dengan daun ungu dan hitam. Seringai di pelat muka besar membuat ekspresi yang lebih menakutkan padanya. Kepala Huangzu terasa seperti seseorang telah menggunakan banyak tongkat besar di kepalanya. Rasanya seperti palu yang dipukul dengan keras. Kosong, mata pusing. Setelah beberapa saat, Huangzu berjuang untuk menemukan suaranya. Katakan padaku, apa ini namanya? Huangzu mengulurkan jarinya dengan gemetar, menunjuk ke makhluk luar biasa seperti monster ajaib di depannya, dan bertanya dengan suara lemah. Bunga matahari cahaya suci. Ekspresi Qiao Bai tenang dan suaranya tenang dan tenang. Tidak tahan dengan ini, Qiao Bai bahkan ingin menciptakan kembali situasi yang mengejutkannya tadi malam dengan rangkaian deskripsi, guang-guang-guang. Disayangkan, penelitian lebih lanjut tentang Seng Guang Kui belum dimulai. Qiao Bai tidak dapat menjelaskan bagaimana dia mengetahui hal itu, jadi dia hanya dapat menahannya untuk saat ini. Berusaha untuk mempublikasikan evolusi gabungan Doudou Hua dan Menghunling, ciptakan untuk semua orang sekaligus. Huangzu diam. Letusan terjadi di Huangzu. Bunga matahari cahaya suci. Dia menunjuk monster ajaib di depannya. Saat dia meraung, giginya berubah menjadi gigi hiu, dan ekspresinya benar-benar di luar kendali. Itu dia, bunga matahari cahaya suci. Cahaya suci. Cahaya suci ada di hatiku. Qiao Bai tampak tenang. Huangzu, hei, kamu harus membatasi lelukonmu. Saya tidak bercanda, Seng Guang benar-benar ada di hati saya. Qiao Bai menatap Zheng Zi dan berkata, di sini, biarkan Seng Guang Kui membantu serigala salju Paman Huang mendapatkan kembali kekuatan fisiknya. Huangzu hanya ingin berteriak, jangan lakukan hal aneh pada hewan peliharaanku. Kata-katanya belum keluar. Cahaya suci menghilangkan. Seng Guang Kui melompat. Saat bergerak, dia tampak seperti zombie yang melompat dan kaku. Ketika dia masih berada 1 meter dari serigala salju, lingkaran berwarna cerah di luar pelat wajah besar Seng Guang Kui sepertinya adalah satu-satunya yang tidak memiliki tubuh bagian beracun itu bergetar beberapa kali, dan kemudian menyala. Seringai besar di tengah piring berwajah besar itu menyemburkan air hitam ungu dan berasap, air suci ke arah serigala salju. Serigala salju. Serigala salju ingin mundur, tetapi cahaya suci kuning tampaknya memiliki efek menahan, dan serigala salju tidak bisa bergerak sama sekali di bawah cahaya suci. Mata serigala salju dipenuhi dengan rasa jijik manusia dan keinginan untuk mati. Dia hanya menatap air liur hitam dan ungu. Oh tidak, air suci, Fang, jatuh di rambutnya yang mengalir dan halus. Mata Suelang benar-benar mati. Serigala salju, garis bawah. Kotor. Itu benar-benar kotor. Kemudian detik berikutnya, air suci, hitam ungu diserap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tidak meninggalkan warna tambahan pada tubuh serigala salju. Di sisi lain, serigala salju terlihat lebih energik, dan bulunya lebih lembut dan berkilau. Huangzu di samping. Huangzu berkedip lagi, ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Apakah ini, mandi air liur ajaib? Pada akhirnya, Huangzu hanya bisa menutup matanya karena kesakitan. Apa itu mandi air liur? Ini adalah keterampilan menghilangkan cahaya suci Kui. Anda dapat menggunakan cahaya suci untuk membantu hewan peliharaan lainnya menghilangkan efek negatif pada tubuh mereka, termasuk namun tidak terbatas pada kelelahan dan keracunan, tidak punya waktu untuk berbuat lebih banyak saat ini. Cobalah dan tunggu sampai Anda mencobanya satu persatu. Huangzu membuka mulutnya dengan ekspresi yang rumit. Dia benar-benar ingin memberitahu Qiao Bai untuk berhenti bermain-main dengan makhluk luar biasa lainnya. Tetapi ketika dia memikirkan efek yang ditimbulkan oleh cahaya suci dan air liur ini, air suci, jantung Huangzu mulai berdebar kencang. Apa maksudnya bisa menghilangkan rasa lelah dan keracunan? Kelelahan adalah keadaan pikiran negatif yang mempengaruhi tubuh. Keracunan adalah cedera fisik. Skill Holy Light Dispelling dapat menyembuhkan. Selama digunakan dengan baik,
ini adalah skill yang benar-benar ajaib. Efeknya mungkin tidak terlihat dalam pertarungan normal. Tetapi dalam perang antar gelombang buas, ini adalah senjata pembunuh yang pasti bagi pihak kita. Meskipun cara menggunakan skill agak canggung. Miliar poin. Sebenarnya hanya beberapa ratus juta poin. Mengatasi 100 juta poin kerusakan psikologis dan visual ini, seharusnya bukan hal yang sulit, bukan? Bunga matahari cahaya suci yang telah tersebar mengumpulkan cahaya suci seperti cahaya LED yang dipancarkan dari kelopak bunga kuning cerah, dan batang bunganya dengan gembira bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan pelat mukanya yang besar. Serigala salju, akhirnya bisa bergerak, mengayunkan tubuhnya dengan gila-gilaan, tidak ada gunanya. Air suci telah terserap sempurna. Wajah Suelang menjadi gelap. Paman Huang, kamu bisa merasakannya. Serigala salju pasti dalam kondisi terbaik sekarang. Qiao Bai berkata sambil tersenyum, atau kamu dapat menggunakan instrumen untuk memeriksa dengan lebih intuitif. Huangzu melambaikan tangannya dan memakai instrumen itu. Suelang memandang Huangzu dengan tidak percaya. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya pergi mandi tanpa mengajakku, tapi kamu tetap harus memasukkanku ke dalam instrumen. Raja Serigala, kamu mendedikasikan hidupmu untuk masa depan dunia binatang. Cepat masuk dan jangan menunda-nunda. Huangzhou menendang pantat serigala di belakang serigala salju dan tidak mengatakan apapun tentang etika bela diri. Serigala salju masih ingin membuat keributan. Begitu dia menoleh, dia berhadapan dengan wajah besar Seng Guangqui yang dipenuhi seringai. Kelopak bunga berwarna kuning cerah membuka dan menutup, dan dua daun besar di kiri dan kanan batang bunga menyambut Raja Serigala dengan penuh semangat. Aduh gelombang, aku ditendang oleh master binatangmu gelombang. Membantu Anda dalam pengobatan gelombang. Serigala salju, Suelang terlalu sibuk untuk mengulanginya, anggota tubuhnya tidak terkoordinasi, dan dia berguling dan merangkak ke dalam instrumen pendeteksi. Puff, Huangzhou tidak bisa menahan tawa dari samping. Suelang melihat Huangzu dan meminta Huangzu untuk mencicipinya sendiri. Cicipi saja dengan hati-hati. Lao Deng, percaya atau tidak, lain kali kita akan saling menyakiti. Huangzu dengan cepat mengangkat tangannya dan menyerah. Namun, nilai numerik dari kondisi fisik serigala salju yang ditampilkan pada instrumen tersebut benar-benar mengejutkan Huangzu. Data ini. Huangzhou menatap lurus ke garis di layar yang melambangkan bahwa serigala salju berada dalam kondisi fisik puncak, bahkan lebih sempurna dari biasanya setelah istirahat, perawatan, pemeliharaan, dan perawatan seruan nyaring. Luar biasa. Efek penyebaran ini sungguh luar biasa. Bagaimana cara meningkatkan kondisi fisik Snow Wolf ke level optimal dalam waktu singkat? Air liur apa? Itulah cahaya suci. Cahaya suci ada di mata dan hatinya. Qiao Bai menatap Huangzhou dengan pandangan, kamu tahu, lagi. Huangzhou memberi isyarat ke arah Qiao Bai. Memahami, sangat pengertian. Saya tidak mengerti apa-apa dengan lebih baik. Bisakah metode evolusi ini dikonfirmasi? Huangzhou bertanya dengan tidak sabar. Qiao Bai, tidak ada masalah di pihak saya. Masalahnya sekarang adalah jumlah jiwa mimpi tidak sebanyak itu. Apakah kelompok jiwa mimpi dapat ditemukan di tanah terlarang kota Dongsu adalah prioritas utama untuk tindak lanjut percobaan ini. Huangzu, publikasikan kemampuan Dodo Hua dan Menghunling yang telah berevolusi bersama. Lihat saja apakah mereka tertarik. Jangan terburu-buru. Qiao Bai melambaikan tangannya, masih banyak kemampuan Seng Guangqui yang belum ditemukan. Dream Soul Spirit, tanah terlarang di Dongsu, sedang mencarinya terlebih dahulu dan konfirmasikan kemampuan Seng Guangqui. Kalau begitu saya akan menulis laporan kertas. Ketika jiwa mimpi lain ditemukan, kami dapat segera melakukan eksperimen konfirmasi baru berdasarkan hal ini. Oke, Huangzu tidak keberatan, saya akan menghubungi Anda di kota Dongsu. Huangzu berhenti sejenak saat dia berbicara. Qiao Bai melirik Huangzhou, Paman Huang, apakah ada masalah? Ah, Huangzhou tertawa, ini bukan masalah besar,
hanya saja hubunganku dengan anjing tua dari aliansi pengendali binatang kota Dongzu tidak baik memiliki lebih dari 100 juta. Berbicara, Huangzu melambaikan tangannya lagi. Ini bukan masalah besar. Ini bukan masalah pribadi bagi saya, ini adalah berita penting di tingkat nasional dan terkait dengan kelangsungan hidup puluhan ribu Beastmaster dan manusia biasa. Bahkan jika anjing tua itu ingin membuatku tersandung, aku khawatir dia tidak akan berani main-main setelah mengetahui keseluruhan ceritanya. Huangzu mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, dengan rasa bangga tertulis di seluruh wajahnya. Jangan tanya. Ini adalah kepercayaan kekuatan lembut yang dibawakan Qiao Bai kepadanya. Kejeniusanku sendiri adalah seekor sapi. Apa yang tidak diharapkan oleh Huang Zhou adalah ketika dia memanggil orang di sebelahnya, sebelum dia sempat berbicara, orang di seberangnya mulai meneriakinya. Segera setelah panggilan tersambung, Huang Zhou tiba-tiba disambut oleh badai dahsyat. Tidak, anjing tua Ding, apa yang kamu lakukan? Kamu terbakar. Huang Zhou melambaikan tangannya ke Qiao Bai, berbalik dan berteriak di ujung telepon dengan wajah tidak senang. Apa maksudmu? Anda, apa maksudku? Aku belum menanyakan maksudmu. Ding Yuan di ujung telepon tidak panik sama sekali. Ding Yuan melirik pemuda bernama Sai yang dia temukan, dan memikirkan tentang berita yang baru saja dia terima darinya. Dia penuh energi dan memiliki moral yang tinggi. Jika Anda tidak menelepon saya akan melakukannya. Saya akan memberi Anda kesempatan, tetapi saya hanya ingin bertanya ada apa dengan Anda karena sebenarnya menyetujui penelitian baru Dodo Hua tentang evolusi. Masih ada jiwa mimpi. Otakmu pasti telah dikunyah oleh seekor anjing. Huangzu, bagaimana Anda mengetahuinya? Semua orang di pihak saya jelas telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Huang Zhou berkedip, tidak mengerti dari mana berita itu berasal. Sebaliknya, Qiao Bai menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Para Beastmaster pendamping yang diundang oleh NYCT semuanya telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, tetapi apakah tidak ada rekan sebelumnya? Mempersempit cakupannya lebih jauh, Qiao Bai langsung menebak identitas sebenarnya dari pembocor tersebut. Orang baik, aku tidak menyangka kamu benar-benar mengakuinya. Ding Yuan terkejut, dan matanya membelalak. Dia berkata dia tidak dapat mempercayainya, dan dengan cepat mengaktifkan fungsi perekaman panggilan, belum lagi jiwa mimpi telah punah selama ratusan ribu tahun. Sekalipun muncul, nilai penelitiannya kecil. Apakah kamu tidak cukup tahu tentang lelucon penelitian tentang arah evolusi baru Dodo Hua? Berapa banyak uang yang diinvestasikan aliansi dalam arah evolusi baru Dodo Hua? Tidak satu pun. Ya, aliansi belum mengatakan apapun tentang pelarangan penelitian Dodo Hua, tapi Anda masih mengeluarkan uang untuk tujuan ini. Anda punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Ding Yuan mengutuk dengan keras. Dia berpikir bahwa setiap kata yang dia ucapkan masuk akal, dan dia sama sekali tidak berniat mengambil kesempatan untuk membalas Huangzu. Sai, yang berada di samping, juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya saat dia mendengarkan. Kanan, itu dia. Biarkan semuanya hancur. Huangzu di ujung telepon memutar matanya. Dia melirik ke arah Seng Huangkui yang bermata tajam tidak jauh dari sana, dan kemudian ke serigala salju yang diam-diam bersandar di peralatan pengujian tetapi menolak untuk keluar. Huangzu memiliki perasaan campur aduk. Entah bagaimana, otaknya masih punya waktu untuk berpikir dengan kacau. Ya, Qiao Bai biasa melepaskan dua hewan peliharaannya kemanapun dia pergi. Jika dia tidak melepaskannya sekarang, dia mungkin takut dengan serangan mandi air liur cahaya suci dari Seng Huangkui. Itu masuk akal dan beralasan, dan Huangzu merasa bahwa dia telah menebak kebenarannya. Sementara perhatian Huangzu terganggu, suara celoteh Ding Yuan terus terdengar dari ujung telepon yang lain. Bahkan jika orang yang melamar proyek ini adalah si jenius kecil dari kota NY Anda tetap salah melakukan ini. Anda melakukan pilih kasih. Jika kamu tidak mau bertobat, jangan salahkan aku karena melaporkanmu.
Biar saya beritahu Anda tidak boleh memanjakan anak muda. Yang paling dibutuhkan anak muda pada usia ini adalah bimbingan yang benar, bukan kesenangan. Huang Su memutar matanya. Apa yang terjadi dengan dia menuruti Qiao Bai? Dia berharap bisa lebih memanjakan Qiao Bai. Katakan saja jika kamu iri, jangan berbunyi bip di sini, menurutku wajah cemburumu benar-benar jelek. Huang Zhou langsung membunuh banyak Ding Yuan dalam satu kalimat. Ding Yuan terdiam selama 3 detik. Ding Yuan pecah. Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan lagi? Ini bukan kecemburuan. Jika Anda punya waktu untuk mempelajari hal-hal yang tidak bisa dipelajari sama sekali, lebih baik investasikan lebih banyak waktu dan tenaga pada hal-hal yang bermanfaat dan jangan disia-siakan. Oh, kalau begitu jangan khawatir. Huang Zhou menyela khotbah Ding Yuan dengan ekspresi dingin, kami telah meneliti sesuatu. Ding Yuan, apakah kamu bercanda di sini? Ding Yuan meraung keras di ujung telepon. Guncangan itu membuat telinga Huang Zhou tidak nyaman. Huang Zhou mengambil teleponnya sedikit lebih jauh, mengeluarkan telinganya, dan tanpa memasangnya kembali ke telinganya, dia menyalakan telepon itu secara handsfree dan meletakkannya di atas meja. Mengapa aku bercanda seperti ini? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku telah meneliti sesuatu. Huang Zhou melipat tangannya, suaranya tenang dan serius, dan terdengar seperti Ding Yuan ada di ujung sana telepon. Mau tak mau aku merasa ragu. Tidak mungkin. Sudah berapa lama sejak kamu memulai eksperimen ini? Sebulan. Ding Yuan bertanya ragu-ragu dengan nada tidak yakin. Menurutku tidak seharusnya. Tidak peduli seberapa buruk informasinya, tidak mungkin dia menjadi begitu stagnan sehingga butuh lebih dari sebulan untuk mengetahui berita tersebut dari profesor lain. Tidak sebulan, paling lama seminggu. Pembicaranya tidak lain adalah Sai yang cemas.